Pulau Jawa Jayeng Satru, Ayua angatepkan Jawa lawan Bali rusak ikang stananing hiang. Artinya jika Pulau Bali dengan Jawa menyatu maka Pulau Bali akan rusak atau hancur. Laut Bali Utara juga dikenal sebagai pemisah antara Pulau Bali dan Pulau Jawa. Padahal sebelumnya kedua pulau ini adalah satu kesatuan. Berikut sekelumit cerita dari pemangku asli Buleleng, Jero Mangku Ketut Maliarsa. Secara niskala Pulau Jawa dengan Pulau Bali, tidak bisa disatukan seperti sedia kala layaknya zaman dahulu. Intinya bahwa Bisama itu, diterima oleh Empu Sidi Mantra pada waktu beliau beryoga semadi untuk memohon kemuliaan dan kerahayuan jagat kepada Ida Batara Siwa dan Ida Batara Barunageni. Karena kekuatan yoga semadinya, akhirnya ia mendapat anugerah berupa wahyu suci atau pawisik untuk menorehkan tongkat saktinya sebanyak 3 kali. Segalanya bergerak dan bergetar hebat, hingga terjadi keajaiban berupa air laut pasang dan menimbulkan putusnya Pulau Jawa dengan Pulau Bali kala itu hingga saat ini. Sehingga hal ini sangat rentan atau riskan, jika ada yang berani menentang wahyu suci atau pawisik yang niskala tersebut. Bahkan akan bisa berakibat fatal dan masyarakat Bali menanggung dosa besar, sehingga mengakibatkan kehancuran bagi Bali itu sendiri nantinya. Maka dari itu, sebaiknya tidak ada disambung menyambung antara Bali dan Jawa lewat Laut Utara itu. Baik dengan membuat jembatan atau jalan tol sekalipun, tegasnya. Hal itu harus dilakukan, jika menghendaki Bali tetap mulia, lestari, dan rahayu seperti sekarang ini. Masyarakat Hindu di Bali, kata dia, sangat meyakini bahwa ini adalah Bisama yang tidak boleh dilanggar. Bisama ini terjadi dengan perantara Empu Sidi Mantra dengan kekuatan jenana beliau yang sangat tinggi, Sakti Mandraguna, sehingga disebut Bisama Empu Sidi Mantra. Kemudian apa itu Bisama? Ia menjelaskan, bahwa jangan menganggap remeh Bisama. Menurut Ida Pedanda Putra Telaga, mantan Ketua Umum Parisada Hindu Dharma, kata dia, disebutkan bahwa Bisama adalah piteket, perintah atau titah yang berisi pewarah-warah dari leluhur yang mengandung nasihat, dengan tujuan mengatur dan tidak boleh dilanggar agar tidak salah atau berdosa. Kemudian, lanjut ia, menurut Ida Pedanda Pemaron bahwa Bisama adalah kata-kata yang mengandung makna magis dan sakral, bahkan dikatakan Bisama mirip dengan tantu, berupa petua-petua untuk menata dan mengarahkan perilaku umat Hindu. Lalu Ida Bagus Gede Agastya, mengatakan bahwa Bisama adalah kutukan, perintah, pewarah-warah, dan juga aturan yang harus ditaati. I Ketut Wiyana mengatakan bahwa Bisama adalah pesan atau petua agar dilaksanakan sebagai penghormatan, katanya. Bahkan Jero Gede Ketut Subandi, mengatakan bahwa Bisama berarti piteket yaitu pemberitahuan, pernyataan, nasihat, perintah, dan teguran kepada umat Hindu agar tidak berakibat fatal berdosa. Beranjak dari pengertian Bisama yang disampaikan oleh Sulinggi atau cendekiawan Hindu itu, bahwa pada prinsipnya isinya sama yaitu berisi penekanan tentang petua, nasihat atau perintah agar dilaksanakan atau dipatuhi, sehingga tidak menyalahi aturan dan wahyu suci atau pawisik yang niskala. Itu semua dengan perantara seorang Brahmana Sakti Mandraguna, yaitu Empu Sidi Mantra agar tidak berakibat fatal atau berdosa jika dilanggar. Hal inilah yang menyebabkan bahwa PHDI Bali menolak keras rencana pembuatan jalan tol atau jembatan yang menghubungkan Pulau Jawa dengan Pulau Bali, tegasnya. Sebab yang sangat ditakuti, adalah terjadinya hal-hal yang negatif atau berdosa sehingga Bali menjadi rusak atau hancur karena kutukan yang niskala ini. Di samping kedua pulau ini beda karakteristik masyarakatnya. Pulau Jawa berkarakteristik perekonomian atau usaha dan pusat pemerintahan Indonesia ada di Pulau Jawa. Sedangkan Pulau Bali berkarakteristik ke hal-hal kedewataan, sehingga Pulau Bali dijuluki Pulau Dewata, Pulau Seribu Pura, Pulau Sorga dan julukan-julukan lain secara religi. Di lain pihak, Bali dalam pariwisatanya mencanangkan pariwisata budaya sehingga terkenal di mancanegara, bahkan dulu Bali lebih populer atau lebih terkenal dari negara Indonesia. Sehubungan dengan itu juga, agar Bali tetap ajak, katanya. Untuk mencapai kemuliaan, kerahayuan jagat, sesuai dengan permohonan Empu Sidi Mantra waktu beliau beryoga semadi.
Dan yang tidak kalah pentingnya, agar anaknya yang semata wayang yaitu Manik Angkeran tidak bisa segampang dahulu bolak-balik antara Pulau Jawa dengan Pulau Bali. Sebab Manik Angkeran berjanji mengabdi di Bali kepada Sang Naga Basuki. Dengan tujuan agar Manik Angkeran bisa mengubah perilaku dari suka berjudi menjadi tidak lagi suka berjudi, dan beliau berhasil sehingga didiksa dengan gelar Dang Hyang Manik Angkeran. Bahkan keturunannya menjadi pemangku di Pura Besaki. Hal inilah yang menyebabkan Pulau Bali dengan Pulau Jawa tidak bisa disatukan atau tersambung seperti dahulu kala. Walaupun dengan membuat jembatan atau model jalan tol. Bahkan diyakini akan berakibat rusaknya karakteristik Pulau Bali sebagai Pulau Dewata, Pulau Seribu Pura, dan julukan-julukan kedewataan lainnya yang bersifat religius spiritual. Hingga saat ini, tidak ada yang berani melanggar bisama yang telah dicanangkan melalui wahyu suci atau pawisik yang niskala melalui perantara Empu Sidi Mantra yang sakti mandraguna itu. Sebab bila dilanggar Bali bisa hancur atau rusak akibat melanggar bisama tersebut. Hal ini diamini Ketua PHDI Bali, I Gusti Ngurah Sudiana. Ida Empu Sidi Mantra menorehkan tongkatnya lalu menjadi Selat Bali, tujuannya agar anak beliau Ida Manik Angkeran tidak bisa lagi ke Jawa dan diminta untuk mengabdi Pura Besaki, jelasnya kembali. Setelah menoreh tongkatnya lalu terbentuklah Selat Bali. Kala itu beliau berkata bahwa Pulau Bali stananing Jawa Jayeng Satru, ayua angatepkan Jawa lawan Bali rusak ikang stananing Hyang. Artinya jika Pulau Bali dengan Jawa menyatu maka Pulau Bali akan rusak atau hancur.